Kopi. Kopi. Oke. Susunya siapa? Harus cari sendiri. Jadi coba kita cek fokus kita ya. Kalau ini tandanya apa? Nembak ya, pemburu. Nah, kalau gini kelinci ya. Nah, kelinci itu kan telinganya kan lebar panjang. Yang ini mas materinya yang dagri itu. Yang materi pembekalan ada dua itu. Jadi saya materinya itu dua sebenarnya. Nek tak gabung sak jam ya akeh sih slide banyak. Ini bisa sampaikan biasanya saya malah ngajar kades kabupaten lain Pak. Kemarin di Pati, Kebumen, karena memang salah satu program dari Kemendagri ya. Nah, ini kami sampaikan langsung materi dari Kemendagri. Nah, tadi yang kok pemburu dan kelinci. Pemburu gini ya Pak, kelinci gini. Kalau saya bilang pemburu, Bapak gini. Kalau saya bilang kelinci, Bapak gini. Jadi yang tangan kanan, coba tes pemburu, kelinci. Pemburu kelinci. Pemburu. Alah kok. Kelinci. Pakai wangen kok ngene wae. Ayo, konsentrasi. Kelinci. Agak cepat. Pemburu. Kelinci. 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 Pemburu. Dengan pemburu kelinci aja agak ini. Tapi saya salut ya, Bapak Ibu yang hadir di sini seleksi alam. setengah lebih itu ada yang mungkin ada kegiatan apa dan masih ada undangan inspektorat apa. Ada yang sakit, tapi semoga yang di sini sehat semua, berkah semua, sukses semua ya. Oke, ini materi yang sangat pokok Pak, tentang keuangan. Jadi banyak dulu ada keraguan, sesuk nek ana dana desa banyak kades yang masuk penjara. Dulu ada informasi dulu gitu. Ternyata skala data ya ada tapi nggak banyak. Maka tapi harus hati-hati. Disampaikan Bupati kemarin ya. Saya nggak ingin dengar besok ada yang masalah lagi. Nah, gitu. Tapi kalau ada yang masalah itu biasanya masuk ke tempat saya. aduan apa itu ya. Nah, ini materinya tentang pengelolaan keuangan desa. Ini memang dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa ya, Depdagri. Kemudian Bapak Ibu langsung saja, nama kami sudah kenal ya, Pak Iqbal Nugroho. Kantornya sudah tahu di Permasdes yang depan. Jadi nak tindak mereka kudu mampir kan kula. Ya, kopi enggak apa, nanti kopi apa teh juga bisa apa. Nek saya itu malah biasanya cok diculik ya, sama bilangan itu tahu-tahu siang-siang Mas nyati loh. Kapan nyati lagi bilangan? Kalau Pak Marsidi itu dulu teman Panwas ya Pak ya. Saya itu pernah di Banyurep itu lama, di Loano juga cukup lama. Oke. Ini intinya ini Bapak Ibu ya. Pengelolaan keuangan desa itu menjadi bagian penting dalam proses dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Nek orang mau duit, ya lembaga-lembaga itu jarang ya sebagai modal ya, taruhlah dan sebagainya. Nah, pemerintahan desa juga butuh uang ya. Pemerintahan desa dituntut untuk memahami
dan terampil mengelola keuangan desa. Piye carane duit semono men desane kabeh atau untuk kabeh kemanfaatane, nggih. Tercermin dalam APBDes, nggih. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa dapat tercermin dari APBDes yang berkualitas, sehingga dampaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ngomong kesejahteraan itu gampang nggih, nyujuke angel. Nggih. Terus mencegah korupsi dan sebagainya. Kalau fungsinya kecamatan dan kabupaten itu binwas, pembinaan dan pengawasan. Kayak tadi Bapak, waduh berangkatku ora semangat ya. Teko yo sak karepe dhewe. Boleh Bapak Ibu mengundang camat untuk datang memberi pembinaan, diundang secara dinas. Bapak camat mohon tanggal sekian datang ke tempat kami, ada acara pembinaan perangkat desa. Nah, tapi kami harapkan Bapak Ibu sehari-hari itu ya ada yang piket pelayanan. Nah, rakyat wong loro niku wonten sing piket pelayanan dijadwal selama 5 hari. Jadi nek ana pelayanan sing apa ditakoki sing piket itu mau sing teko rene sapa ngurus apa. Nah, niku umpamine wonten sing arek kondangan anak layat, ya sing teng mriku sing tanggung jawab sing piket niku. Jadi nek layat ya aja nduk kabeh lunga entek wonge. Masih ada 2 orang yang di kantor. Nah, terus piket itu juga kebersihan juga. Nah, kalau nanti teng pundi niku ya ketoke ora tau dilap kacane. WC-ne yo kaya ngono niku. Sing penting niku resik, teng WC ya resik, ruang tamu resik. Piketnya salah satu itu pelayanan dan kebersihan. Kemudian sebisa mungkin dalam seminggu sekali itu ada meeting. Nah, nggih, monggo jenengan selane napa dinten Senin, napa Kemisan, napa Reboan. Nah, niku seminggu sekali meeting koordinasi supados ngertos nggih. Oh iki minggu ini kasih ini kegiatannya apa? Kadus ini kegiatannya apa? Pak Kades acarane tidak terpundi. Jadi nah masyarakat rawuh teng desa itu badhe panggih Pak niki ya dengan cetok tiket sing tiket dipun pirsa. Ini ya. Kemudian tentang keuangan ini peraturannya tentang ini Pak Permendagri 7320 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Nah, niku ke atasnya itu. Kemudian pengawasannya, nah, saya matur tadi oleh APIP dan camat juga membutuhkan peran BPD dan masyarakat selaku di desa. Asmane APIP itu napa Pak? APIP itu inspektorat. Jadi kalau lagi ngerti ini APIP itu soto Mas aku takon inspektorat. Ya kabeh pegawai inspektorat jenenge APIP. Ini aparat pengawas internal. Nah, jadi nek panjenengan kerawan inspektorat itu jadi niku internal dhewe membina dhewe. Nah, pasti nek ana temuan ya tercukupi lah, jangan dicukupi, jangan sampai nanti udah jadi LHP ya. Kalau masih NHP ya, masih ada naskah hasil pemeriksaan NHP itu segera panjenengan dicukupi. Oh ada temuan uang misalnya 200.000, harus ditutup piye? Soalnya buatan ditutup jenengan lagi kegawa sekolah inspektorat kok lebih nang Polres, lebih nang Kejaksaan tambah dawa. Mending kaya Bu Bupati mbok goleki duit sing penting ora enggak. Temuan itu temuan. Ini trik-trik ya, tapi yang saya alami saya itu selama saya hampir 20 tahun saya di wilayah itu seperti itu. Kemudian inti kita hari ini adalah kebijakan pengelolaan keuangan desa titik kritis. Ini jane 2 jam ini kulamatene karena ming sak jam ya keluar wis reges. Nah ini gambar apa Pak Hu? Kita nah. Cerita nabi-nabi. Pak Marsin dia lagi ngasih cerita nabi-nabi. Nah ini kita buka ini sesuatu bangun apa. Kira-kira saya ketua saya budi ini. Ketua ini kira-kira saya budi.
Sing niki napa sing niki? Napa sing niki? Putih. Sing putih. Tandane napa ketua? Oh. Kita beri bawah tuh ya. Gambar itu boleh menafsirkan, nggak apa-apa. Nggak ada larangan yang menafsirkan, nggak ada yang salah. Jadi kebijakan pengelolaan keuangan desa itu bermula dari musyawarah. Kita belum apa. Keuangan desa, yang disebut keuangan desa nomor bu di WASBU. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nah itu ada APBDes ya. APBDes itu terdiri dari apa? Anggaran, pendapatan dan belanja. Jadi ono loro, pendapatan ono, belanja ono. Niki nggih sami antara hak dan kewajiban desa. Misalnya hak perangkat apa sikutap iya, kewajibannya apa gawe laporan. Niki keuangan desa ini tidak saya jabarkan ya, nanti materi saya Bapak Ibu bisa di-print di rumah. Saya harapkan nanti materi-materi Pak Cari juga nge-print. Apa nih soft copy nanti bila dapat sempat mouse kan nge-print non. Paling yang nge-print kan sampai 1.000. Ilmu penting Pak. Pengelolaan keuangan itu intinya ada 5 Pak. Ada 5 ya tahapannya. Pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, baru dilaksanakan. Kapan mau ngarak merencanakan gagal sama dengan merencanakan gagal. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan gagal. Jadi rencana itu penting. Seperti tadi disampaikan Pak Asisten 1, merencanakan apa kemenangan berikutnya. Oh, saya setelah juga masuk jadi kades ini perencanaan itu main menang piye caranya nanti. Persiapan. Kegiatannya kan warga dukung, bersimpatik. Nah, ngoten. Wah, belajar dari seorang kades itu yang apa ya? Men dhek sesuk maju meneh ora nganggo apa jenenge serangan fajar. Ki carane wargane do marem kalih pelayanane dhek. Cah nom-nom dikai apa ya wis kono do gawe usaha jangkrik, usaha apa. Mereka simpatik kan. Nah, tadi Pak A1 pemimpin adalah bagaimana cara mempengaruhi apa Bu? Nah, orang supaya ikut perintahnya kita. Nah, itu ada seninya Pak, terserah. Pemimpin itu beda-beda gayanya. Ada yang gaya otoriter, ada yang kayak tentara itu ya. Ada yang gayanya karismatik kayak Gus Dur. Nah, beda-beda gayanya. Ada yang soft dan sebagainya. Ada yang demokratis. Nah, tapi nek terlalu demokratis dengan apa-apa arek apa yo dianu kesuwen juga sih. Harus ditegas tapi apa tadi bilangnya tidak kasar. Saya saja masih mendengarkan tadi kok. Oke, penata usahaan apa nanti kita bahas. Laporan pertanggungjawaban. Jadi intinya 5 ini. Oke, sementara dimasukkan dulu nanti beliau menggalih sambil jalan. Kemudian dasarnya kitab undang-undang desa itu adalah ini Pak, nomor 6 tahun 2014. Itu kata isinya kata perangkat desa yono, BPD yono, lembaga pengelola desa. Kalau panjenengan nek pas lo cobi Pak Cari kan ngadoske undang-undang desa ini kaya apa sih aku tak delok isine apa. Rakitan sekilas betul apa? Di bawah sitik-sitik karena itu kitabnya menjenengan ada apa PP Perbu Perda itu jasare undang-undang ini. Terus ada beberapa PP, terus yang kaitannya dengan keuangan kita tadi Permendagri 20 tahun 2018 intinya tentang ini. Kemudian ini yang lewat ini ya, desa itu di bawah beberapa kementerian gitu. Mendagri itu juga mengurusi desa, keuangan PMK
juga ngurusi desa. Kemendes juga ngurusi desa. Ada lagi Bappenas, ini juga ngurusi desa pembangunan perencanaan. Ini makanya di print di was ketika sedih ya. Permendagri ada tentang peraturan tentang pedoman pembangunan, kewenangan desa, nek laporan kades niki napa mawon, BPD itu apa. Nah, ini nanti dibaca nggih Bapak Ibu nggih. Kalau panjenengan kesulitan, tinggal kangge smartphone jenengan diketik. Nggih, Google niku nggih. Diketik Permendagri tentang BPD. Nah, makanya muncul. Nah, nanti biasanya jenengan di-download bisa. Nah, di-download bisa. Nah, niki PMK yang kemarin terakhir sebelum menetapkan APBDes tentang petunjuk dana desa itu boleh buat apa, misalnya untuk BLT berapa, ketahanan pangan berapa ini. Kalau ini jumlahnya per desa se-Indonesia. Oh, Sumbersari untuk Meten, Pituro untuk Meten, ini PMK-nya ini 146/2023. Kalau Permendes ini sama juga tentang operasionalnya, prioritas. Regulasi rampung-rampung ya ini pergub-pergub yang kita buat tahun kemarin, kita buat 5 pergub Pak. Termasuk ada tentang APBDes, standar biaya, tentang pedoman penyusunan APBDes. Nah, ini pergubnya ya. Kemudian tentang CMS dan sebagainya ini pergub. Lanjut. Asas pengelolaan keuangan yang pertama transparan. Ini bisa dilihat. Ya. Sekarang ada keterbukaan informasi publik. Warga boleh bertanya ke desa. Dana desa berapa Pak? Nah, boleh. Kalau jenengan boten jawab itu salah. Ya. Misalnya dia pengen tahu kegiatannya untuk apa saja, boleh. Bahkan kalau bisa panjenengan punya website, punya infografis, nah, supaya mereka nggak bertanya-tanya dengan desa sing ngeflorke, ini aku lu transparan, nah, tuh. Kemudian tapi nggak sampai RAB ya, ya rincian-rincian aja, nggak sampai RAB hanya pokok-pokoknya aja. Kemudian akuntabel apa Bapak Ibu? Dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian partisipatif, didukung. Nah, lembaga-lembaga desa ini banyak partisipasi masyarakat. Jadi 3 ini adalah ciri-ciri good governance. Nah, good governance apa Bapak Ibu? Kepemimpinan yang kepemerintahan yang baik. Nah, ini asas pengelolaan desa ini dasarnya Permendagri 2018 pasal 2. Harus tertib, disiplin. Kemudian, nah ini transparan itu kayak ngopo kok kedah transparan. Nah, memenuhi hak masyarakat, menghindari konflik, memudahkan akses publik terhadap informasi, menyebarluaskan informasi. Nah, ini ketika nanti panjenengan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap panjenengan meningkat. Pak Kades ini kok jan api ini dana-dana cetok. Nah, itu akan ada legitimasi, ada kepercayaan publik meningkat. Itu gue ancang-ancang sih daftar nih. Kemudian akuntabel. Nah, laporan-laporan kades itu ada beberapa Pak. LPPD ini kepada bupati, LKPPD kepada BPD, kemudian IPPD kepada masyarakat. Nah, ini ada laporan. Biasanya kalau akhir tahun itu bukan laporan, awal tahun menyusun perencanaan. Ini ya, akuntabel niku kedah nopo, partisipatif kedah nopo, tertib niku apa, menghindari penyimpangan dan sebagainya. Ini saya langsung aja sebentar. Pengelolaan keuangan desa ini organisasinya seperti ini Pak. Kades sebagai PKPKD, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Nggih, sing duwe kuasa niku Kades. PK kuasa. Nah, kalau saya sebagai PPKD, pejabat pengelola keuangan desa atau pelaksana keuangan desa, keuangan sebagai bendahara, KAUR dan kasih sebagai PKA, pelaksana
kegiatan negara. Nah, kalau ada beberapa ini ya kasih ada beberapa. Ini panjenengan SKK Pak. Awal tahun itu di SKK. Oh PKA bidang ini siapa? PKA bidang ini siapa? Jadi buatan timbang-timbangan. Oh nek sing ngurusi dana desa sapa? Sing ngurusi RTLH sapa? Nah, sing ngurusi masalah pemerintah sapa? Nah, ini. Jadi nek iso sing gawe SPJ iki ojo bendahara kok. Dulu pernah saya punya teman itu jadi bendahara kecamatan Sariawan terus. Soalnya dia kan golek nota, golek apa ngoten niku. Dadi nek itu PKA niki ya wis perencanaan tekan SPJ. Jadi jenengan ning perintah Pak. Tugasnya pimpinan iki loro nih. Tekan karo ini. Nggih, nek salah disenani Pak, aja ngono wae Pak. Nggih. Karena jenengan pemerintah, tugasnya pemerintah. Nek jenengan mboten pemerintah salah. Harus pemerintah. Harus tegas tadi dibilang tadi ya, berani membuat keputusan. Nah, tugasnya perangkat apa Pak? Cuma satu. How to make your boss success. Bagaimana membuat kades sukses. Ditekankan gitu sama perangkat jenengan. Enggak apa-apa. Tugasnya itu bantu aku men aku sukses kok. Nek ora percaya buka regulasi di wae cek ngono kuwi muni. Jadi kayak menteri itu ya, menteri kepada presiden kan membantu. Ya tadi Pak asisten walaupun dia dorong setan tetapi yang membantu saja. Nah ini kades pemegang kekuasaan, kuwoso, sing kuwoso. Panjenengan saat ini pakai CMS tak jenengan boten approve boten di kan kok boten ditransfer. Nah, jenengan masuk HP jenengan ora approve boten cair. Ya, sing kuwoso berarti kan jenengan. Kalau operator sama checker, sekdes itu limitnya cuma satu Pak. Cuman kalau kades limitnya 500 juta. Nah, niku ceneng sekdes boten tak kasih limit 200 juta 100 enggak. Kemudian dalam melaksanakan kekuasaan PKD, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Nah, ini dasarnya Permendagri. Ini kan nyetak nih sekdes Permendagri 2018 ki apa Mas cetakke aku. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKD pada PPKD ditetapkan dengan SK. Kalau matur niki nggih. Panjenengan ndamel SK. Nek mboten pirsa mangke tanglet kecamatan, Mas, SKP PKD kaya napa to? Kula kan damel SK. Contone kados napa? Nggih. Ini gambar kades ya. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana transfer. Dulu waktu saya menjadi sekda Loana itu saya membuat klinik konsultasi dana transfer desa. Ya. Dana transfer desa itu banyak. Ada DD, ADD aja dua, siltap dan siltap. Ada LTLH, dulu ada Properdaki, sekarang sudah nggak ada. Nah, ada bagi hasil pajak. Nah, ini transfer pada desa yang berkewajiban menyampaikan salinan laporan SPJ kepada bupati melalui camat. Jadi sekarang ada beberapa pelimpahan kewenangan bupati kepada camat, termasuk melantik apa ya BPD waktu zaman COVID dulu. Aturan keuangan ini ada 3 Pak. Kalau dilarang berarti tidak boleh. Nah, perbu, perda, larangan, boten sah. Nah, kalau dilarang artinya tidak boleh. Kalau tidak diatur berarti juga artinya tidak boleh. Nggih, dipadosi. Nah, iki ora ono sing ngatur berarti rasa dulu kok ya. Artinya aturan keuangan ini harus sesuai dengan aturan. Nggih, ini gitu. Dana transfer ada beberapa ya, saya atur tadi. ADD siltap. Ini saya masih punya rencana. Siltap ini caranya dibayarnya bertanggal 1 kaya PNS. Tapi kendalanya itu banyak yang desa-desa di Bogor gede kadang orang butuh duit, orang usul-usul ini. Ini dari kemarin sih desa-desa yang orang di Bogor. Makanya besok kita kondisikan supaya
pokoknya butuh ra butuh tanggal 1 ditransfer. Ra butuh ya wis ndogrok ning tabunganmu. Tapi syaratnya itu Pak, catur bulan 2 besok kan. Catur bulan berapa ya? Catur itu 4 ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei berarti ya. Nah, April itu kalau bisa tanggal 15 itu pengajuan udah sampai dimper. Nggih. 15 April. Nah, Januari, Februari, Maret, April. Nah, catur 2. Kalau bisa kan catur 2 dan 3 itu per tanggal 1 sudah ditransfer. Ini rencana kita masih kita koordinasikan. Jadi seragam di pola sana ya mohon nanti konco-konco dikopake. Nah iso April ini tanggal 10 tanggal 15 PNS juga sama Pak, bendara itu setiap tanggal 10 masing-masing sudah ngajukan gaji, tidak terus-terusan ngerti-ngerti ini lebih pelunding kan ada hitung-hitungannya, mereka tunjangannya berapa, masa kerjanya berapa. Ini saya harapkan nanti Pak Kades dicek wis ngusulke siltap urung. Siltap ku masalah terprojekasi. Jangan sampai tertunda. Pokoke sing jenenge hak-hak ki aja ngantek ora dikek wae gitu. Ini ya, siltap ada ADD, ada siltap, non siltap. Kemudian dana desa dan KU ini untuk yang staf. Staf itu ada BNKU sendiri. Yo, nek iso usule bareng Bu. Ojo sing perangkat wis cair, sing staf durung cair. Berarti dikiwake. Karena usulannya beda. Kalau yang punya staf kalau bisa usulnya bareng. Jangan perangkatnya diusulke sing staf dulu. Kemudian bantuan keuangan RT RW, Satpas provinsi dan kabupaten. Sanksi. Sanksi administrasi dari Bupati bagi Kades yang tidak atau terlambat menyampaikan LPJ. Bisa teguran, bisa teguran tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan pengajuan permohonan, penyaluran dana transfer, sanksi dari Bupati dijelaskan pada calon. Ini untuk pengetahuan. Pokoknya kalau laporan-laporan itu paling lambat biasanya bulan akhir Maret. Nah, Januari, Februari, Maret. Nah, sebelum tanggal 30 Maret panjenengan LKPPD, LPPD tahunan itu kan Pak cari kan koordinasikan. Dicek, tugasnya jenengan ngecek laporan keuangan piye Mas, harusnya duitnya saya ono piro. Niku teng inspektorat nonton temuan Pak. Biasanya nonton inspektorat salah satu temuannya Kades lalai mengecek keuangan. Jadi setiap bulan sekali akhir bulan itu data kependudukan dicek. Penduduk sing mati piro, sing teko piro, berkurang berapa, bertambah berapa, dicek Pak. Kemudian keuangan, duit sing metu piro, sing mlebu piro, ge ono piro. Ya niku ngecek jenengan. Nek mboten pas diseneni, tapi yo aja yo keras-keras nek untung. Iki kok ora bener piye. Kemudian ini ya, kewenangan Kades selaku PKPKD, kebijakan APBDes, pengelolaan barang milik desa. Tanah-tanah ini jangan sampai ini ya terbengkalai, kemudian menetapkan PPKD, DPA, SPP. Nanti istilah-istilah ini nanti panjenengan kalau belum paham bisa bertanya dengan Pak Sekdes ataupun kawan yang benar. Mas, DPPTA ini apa sih? Mas, DPA itu apa? Nah, jangan punya Mas. SPP itu apa Mas? Ya enggak apa-apa Mas, baru kok ngajar. Lah PPKD ini Sekdes sebagai koordinatornya, Kaur kasih PKA, fungsinya tadi sudah kita jelaskan. Sekdes ini ya fungsinya dalam PPKD mengkoordinasikan penyusunan kebijakan APBDes, rancangan APBDes dan perubahannya, rancangan Perdes. Nah, APBDes, ini tahunan Pak. APBDes ini tahunan, jadi wonten medal balik. Bulan ini harus bagaimana? Penyusunan rancangan Perkades. Nah, kemudian tugas perangkat desa yang lain. Nah, laporan keuangan desa. Ini makanya di print di kemudian verifikasi. Kemudian Kaur
tugasnya ini ya sebagai PKA, kaur dan kasih. Nah, tugas kaur dan kasih sebagai PKA ini ya tindakan yang mengeluarkan pengeluaran, misalnya bayar tukang, bayar guru ngaji, dan sebagainya. Kemudian termasuk SPJ-nya ya. Jadi SPJ itu cuma bendara, Pak. PKA-nya kan nggak bisa SPJ. Kayak KB bendara, wah bendaranya ya wis. Jadi ya dulu aku saya di kecamatan itu bendara itu sariawan. Orang ketika kegiatannya kan boleh nota loh, Pak. Dulu kejadian, jangan sampai kejadian. Jadi dibebankan pada PKA-nya. Kalau keuangan ini ya tugasnya NPWP desa menyusun rencana anggaran kas. Nah, rencana anggaran kas ini saged ngatur, Pak. Kapan arek dicairke Januari, kapan Februari, kapan Desember niku diatur. Oh, pas Agustusan iki ono kegiatan akeh. Iso kegiatan iki pas Agustus. Jadi alokasi itu panjenengan bisa bersama setahun itu. Nah, itu seninya keuangan di situ, Pak. Besarannya berapa, mau dicairkan bulan apa. Nih. Kemudian, nah ini tadi ada 5 ya. Pertama apa, Bu? Perencanaan. Kemudian setelah direncanakan dilaksanakan. Setelah dilaksanakan penatausahaan. Setelah penatausahaan laporan terakhir. Jadi berbasis kas ya. Kas itu mencatat transaksi saat kas diterima atau dikeluarkan. Nah, BKU. Kalau panjenengan meriksa BKU. Nah, ini belum itu. Ya. Kemudian sekarang sudah dibantu dengan Siskudes. Jadi ada 3 ya, Siskudes online sudah kita sampaikan di Bintek, Siskudes Kemendagri, link juga kemudian CMS. Kemudian yang kaitannya dengan aset desa ini dengan aplikasi Sipades ini masih kita kembangkan. Nanti yang penting terinventarisasi dulu. Ini tadi ya tahapannya ada 5. Kayak pengemot-emot. Saya ulang-ulang. Nah, peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan ini ya tadi ya. Perannya masyarakat memberikan masukan. Rancangan APBD Pak, mengaku jembatan rusak, iso-iso diusulke lah gitu. Niku nggak kula jidute dalam dengan sawah ini rusak, Pak. Nah, itu ada aspirasi ya. Partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya bersama kasih menyusun RAB, pengadaan barang jasa, misalnya butuh molen, butuh pasir, butuh semen. Nah, ini partisipatif transparan. Penatausahaan ini meminta informasi penjelasan tentang penatausahaan. Terakhir, kemudian apa saja jenis dokumen administrasi pengelolaan keuangan desa? Dokumennya mau. Jadi perencanaan menurut Permendagri 2018 APBDes, penjabaran APBDes, perubahan APBDes, perubahan penjabaran APBDes. Pelaksanaannya ada RKA, ada RKK, RAB, RAK. Panjenengan ngerso pelaksanaan itu kata. Oh niki ada surat SPP tadi. Surat pernyataan permintaan pembayaran. SPTB ini pun apa? Surat pernyataan tanggung jawab belanja. Nah, ini singkatan-singkatan. Kemudian penatausahaan ini mencatat ya, ada buku kas umum, buku pembantu bank, pembantu pajak, pembantu pajak. Nek panjang itu Mas, ampun mawon kali Pak Sekdes. Kemudian pada tahap pelaporan pertanggungjawaban itu ada beberapa macam laporan. Laporan keuangan, CALK ya, catatan laporan keuangan, rincian aset tetap desa. Nah ini perencanaan ya, RPJMDes, panjenengan kok dados dereng RPJMDes. Dereng. Ini RPJMDes, RKPDes ini antara bulan Juni sampai September. Niku tahunan.
Kemudian Perdes APBDes niki Oktober Desember Perkades. Nah, ini Sekdes Kepala Desa BPD ini pelaksananya. Kemudian publikasikan pelaksanaannya ini ada DPP A, kemudian DPA dan sebagainya. Nanti dicermati pelaksananya ini ada tahun kasih segera. Kemudian TPK barang dan jasa. Ini jangan hapus-hapus. Ada TPK-nya swakelola dan sebagainya. Kalau bisa swakelola ya Bapak Ibu jangan diborongke. Swakelola itu nek karepe Pak Jokowi dulu bicarane duit nang desa ki ora metu. Nek tuku ya iso nang tuku material nang desa niku. ATK ya teng sing di fotokopi teng mriku. Dadi ora teng ngene. Sok nek jenengan punya bumdes ana fotokopine nggih teng bumdes niku. Penata usaha ini tadi ya, wujudnya ini panjang supaya ada gambaran. Saya buat warna-warni supaya ada gambaran. Nah, unek penata usaha ini iki ta. Unek pelaporan iki ta. Nah, unek pertanggungjawaban iki ta. Ada LRK, CAS lagi apa sih? Catatan atas laporan keuangan. Nah, ini biasanya yang untuk usul itu hanya LRK. Usulnya dana berikutnya, tidak sampai SPC. Nah, yang terakhir ini APBDes. APBDes di sini apa tuh Pak? Nah, supaya ada gambaran ya. Pendapatan belanja direncanakan. Ini ada sinkronisasi dengan peraturan di atasnya. Pendapatan apa saja Pak? Pendapatan desa itu apa mawon? PAD. PAD wujudnya apa? Dari bumdes, kemudian dari pokok, nanti pokok. Dana transfer biasanya sing diandarke iki dana transfer. Nah, dana desa, ADD dan sebagainya tadi sudah disebutkan. Jadi pendapatan desa itu ada 3. PAD, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain. Kita kupas. Pendapatan asli desa itu ngopo? Nah, ini yang pertama hasil bumdes. Banyak kedatangan bumdes. Ini makanya tak boleh carane murid bumdes. Soal kantor. Rokok aku dah rokok. Nah, pendapatan asli desa ini dari bumdes. Ini kita golek materi sing kami minggu jam 12. Kemudian hasil aset desa itu juga menghasilkan uang loh. Panjenengan misalnya di bondo warisan dan sebagainya itu juga perlu dikembangkan. Caranya kan bisa jadi duit. Oh ini ono tanah yang pinggir jalan nanti gawe kios sewake. Nah, ulang pemancingan. Ini kan ada ya. Tambatan perahu, pasar desa, pemandian, jaringan irigasi, hasil aset lain sesuai dengan kewenangan usul kewenangan desa. Ini hasil dari aset, hasil dari bumdes. Kemudian ada lagi gotong royong swadaya, bisa modal sosial namanya. Oh, ini yang kerja bakti bangun ini bareng-bareng, itu diwujudkan uang berapa ribu bisa. Tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Misalnya Belanda, aku tak urun Belanda, urun Koko, orang duit aku ya wis Koko. Ini sumbangan masyarakat desa juga bisa dimasukkan ke PAD. Kemudian lain-lain pendapatan desa itu hasil pungutan desa, tapi kalau bisa diresmikan ya Pak ya. Jangan pungli. Nah, diresmikan sih saya resmi ini malah dengan legal, tapi nek umpet-umpetan berarti liar. Pendapatan lain-lain itu apa Bapak Ibu? Nah, pendapatan lain-lain itu yang pertama hibah, sumbangan pihak ketiga. Oh aku beli laptop belum masuk kantor kan beli laptop minta hibah ke laptopku. Nah ini bisa. Nah, kemudian lain-lain pendapatan yang sah. Nah, ini isinya ini bisa penerimaan dari hasil kerjasama desa. Penerimaan bantuan perusahaan, kagungan perusahaan yang teng lokasi ini bisa jenengan. Nah, hibah sumbangan pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun lalu yang belum
mengakibatkan penerimaan kas. Nah, ini bunga bank ini juga pendapatan lain-lain. Nah, belanja desa apa Bu? Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasinya belanja di bidang pemerintahan, di bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan, pemberdayaan, terakhir penanggulangan bencana alam. Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang dibahas dalam RKPD. Ini yang tak kayak daging apa Pak? Bidang-bidang itu apa? Nah, kita jabarkan lagi. Pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa, bidangnya ini penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan operasional pemerintahan desa, sarana prasarana pemerintahan desa, administrasi kependudukan, catatan sipil, statistik, tata peraja pemerintahan, perencanaan keuangan, pelaporan pertanahan. Ini penyelenggaraan pemerintahan desa. Biasanya saya menyelenggarakan kasih pemerintahan, betul. Masih hidup. Ngantuk yuk. Saya kalau udah ini baju udah. Aku jajar kayak anak. Oke, pelaksanaan pembangunan desa. Ini ada bidang pendidikan. Wah, kabeh itu bangunlah jiwanya, bangun olahraganya Bu. Berarti bangun itu orang yang fisik tok. Aja bangun jalan jembatan tok. Pendidikannya dibangun, kesehatannya dibangun, pekerjaan umum tata ruang dibangun. Nah jelas ini so gawe peta ini ya. Mungkin yang daerah ini kan tak bangun ini. Jadi jelas koyok kapten. Apa istilahnya sing perang itu apa sih? Columbus atau apa ya? Nah jelas harus direncana. 5 tahun kita bisa keluar tak gawe bangun settingan ini. Tenang apa jangan mengibaratkan seorang perwira ya. Kita bangun tak bangunan. Apa itu harus seperti itu kayak harus punya imajinasi untuk membangun. Kemudian kawasan pemukiman, perhubungan, energi, SDM, pariwisata. Nah, dengan punya potensi wisata enggak? Kalau punya dengan konsultasi ke dinas pariwisata. Nah, dinas-dinas itu difungsikan Pak. Dinas pendidikan, dinas kesehatan, diajak kerjasama, nggak apa-apa. Barangkali di sana punya anggaran juga bisa masuk ke desa jenengan bisa. Kemudian ke masyarakat ya, Bantimas, kebudayaan, keagamaan, olahraga juga perlu dikembangkan. Ya caranya dengan tim polisi ngapit. Nah, nggak apa, digawe ke lapangan, kok cah nom seneng awak. Itu gue betik juga kok. Wes tak gawe lapangan kok. Jadi gue betik itu orang itu kudu kayak gitu. Ya, kemudian lembaga masyarakat juga diopeni. Lembaga masyarakat banyak, RT RW, PKK, kawan-kawannya LPMD. Diopeni Pak. Rakyat sini diperhatikan, nah istilahnya diperhatikan. Perhatian kan banyak ya wujudnya ya, nggak harus uang. Kemudian kebudayaan masyarakat ini di bidang kelautan, perikanan, kapasitas SDM dan sebagainya, tanggulangan bencana dan sebagainya. Nah ini bisa dibuka. Kemudian yang katanya kemasyarakatan tadi sudah ya. Ini ada dirinci lagi tadi ketentraman ki opo, keagamaan iki opo, pemuda olahraga opo, kelembagaan opo. Makin dibahas pakai pagi. Ini dulu banget ini. Pematur wis mes saja. Padahal lo cepet lematur iki biasanya pematur iki. Nah, ini di Siskudes kayak gini ya. Kode bidang, subbidang kegiatan. Tentang Siskudes ini bidangnya apa? Nah, tadi 5 itu tadi. Bidang ada 5 ya Pak, diingat ya. Kemudian subbidang itu rinciannya, kemudian kegiatannya. Ini levelnya seperti itu di Siskudes penganggarannya. Ada kode-kodenya. Belanja, jenis belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, belanja tak terduga. Ini jenis belanja. Nah, itu dibagi lagi. Asik buatan Pak. Rinci baca. Daging kok niki sing tak kayak.
Jinan kuliah mboten nonton iki. Nggih. Belanja pegawai niki rinciane niki mawon, sampeyan pemirsa. Ada silta, ada tunjangan dan sebagainya. Belanja barang jasa niku apa? Niku operasional pemerintah desa, ngecat dan sebagainya itu pemeliharaan. Jadi desane balik desane nek iso teko ki resik, Pak. Ngoten kalau dicet setahun 2 tahun pisan main cerah ganti suasana. Ngono apa? Aja balik desa ana tamu teko wis peteng. Aduh, rung. Mboten apa diperintah perangkate agar Jumat minggu pertama kerja bakti jubah sih, enggak apa-apa. Itu ada kegiatan dan punya kesan di warga di perangkat itu. Kemudian belanja modal itu mau mawon. Nah, boleh untuk mobil siaga boleh, untuk gedung boleh, untuk pengadaan tanah boleh, untuk instalasi embung boleh. Ini saya contohkan ya Pak, mohon di print nanti di persani. Nah, kemudian belanja tak terduga itu apa? Misalnya kita butuh atau banjir, ya caranya warganya orang ngelian digaweke nasi bungkus, boleh. Dapur umum enggak apa-apa, dinas sosial belum datang, dibuat enggak apa-apa, bulangin pernah. Melas kayak kebanjiran terus tahu. Kenapa? Apa? Anak-anak baik. Prinsip pengelolaan kegiatan desa ya ini kalau bisa diutamakan swakelola Pak. Kelematan niku aja diborongke. Wis diborongke raba beton setahun wis springi-springi kan izin ya tenan. Ini ada partisipasi masyarakat. Ini jenengan semakin dipercaya masyarakat. Oh, ini bareng-bareng gotong royong. Jenengan tahu to mriku ketok gagal banget lho. Nggih. Ditekani ngono wis seneng banget kerja bakti kok. Nggih. Rakyat sendiri tekani ra apa-apa. Syukur go jajan. Ayo kok jenengan ana rivale karo bojone ngono. Nggih, niku trik-trik untuk apa merencanakan kemenangan tahun berikutnya Pak. Tadi sudah disebutkan Pak Asisten ada clue-nya, sudah disampaikan clue-nya. Nah ini caranya ini mengaktifkan apa yang kita sampaikan ini. Diutamakan penggunaan material komponen lokal. Komponen itu ya sing warisi wargane lah. Wargane diwarisi seneng banget. Bu Pak Lurah matur nuwun sangat pun ditumbasi ngono. Niki wonten alpukat di beton. Ya, berkah Bu. Tenaga nek iso nggih tenaga lokal. Kemudian diutamakan belanja di desanya. Pihak ketiga apabila diperlukan nek ora iso cen tekniknya niku tinggi, ora iso nganggo wong lokal baru dari luar datang. Perputaran uang di desa sendiri. Publikasi masyarakat nih. Nah, ini laporan-laporan itu dipublikasikan, monggo websitenya dibangun. Dari 469 itu baru 200 yang online. Sudah saya cek. Nah, nanti tak cek lewat website. Kalau gambarnya Pak Lurah peletakan batu pertama orang. Nggih. Kok nanti ini kali website dari Pak desa ini jenengan. Ditingali. Wonten laptop to, HP. Jajal diketik website jenengan apa? Saya itu cok miris nek duwe lurah niku HP-ne masih HP jadul. Melu grup kecamatan sing melu bojone, WA-ne bojone. Jare ora oleh tuku HP karo bojone. Atau iki ora sekane ku alasane aku ora oleh tuku HP sing apik karo bojoku kula lho, sing melu grup kecamatan bojoku lah. Nek ana perintah mendadak ya piye? Jelas bojone iki blojo. Ampun ngantos ngoten aku. Ya modal sithik lah wong tukang wae teko nganggo pacul nganggo gergaji kok. Nggo pacul nggih pacul niku Pak nggih, iki modal sithik. Nggih. Niki
laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes melalui camat. Nah, batasnya 3 bulan. Nah, Maret tanggal 30. Niki. Kemudian tinggal perintah Pak. Di laporannya urung gawe, ndak gawe. Sesuk urung ono tak pakai meneh. Nah, manfaat laporan. Efektivitas alat evaluasi. Nah, ini teori. Binmas ya, pengawasan. Ini materi terakhir. Pengawasan ini terhadap keuangan desa dari masyarakat. Ada 2 ya. Pengawasan umum oleh masyarakat, pengawasan fungsional oleh aparat pengawas internal. Aparat pengawas internal apa Bu? Inspektorat. Inspektorat. Ojo uti kali inspektorat nek mboten ngertos malah tanglet mriku mboten ono apa bertulis. Mohon jawaban tertulis. Saya punya permasalahan ini. Enggak apa-apa malah. Pengawasan besok ada inspektorat Pak. Besok materi di inspektorat. Pengawasan masyarakat dilaksanakan oleh BPD, ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan. Jadi BPD itu diwongke diajak mitra. Kemudian pengawasan fungsional oleh APIP, apabila berdasarkan hasil pengawasan oleh masyarakat ditemukan indikasi penyimpangan, penyalahgunaan keuangan, penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang lagi ya, di tingkat desa dulu, nek iso ning kecamatan, iso ning kabupaten. Ojo sithik-sithik langsung ning kabupaten. Kula mumet. Apabila berdasarkan hasil pengawasan ini ada indikasi ini tadi sudah disampaikan. Nah, kerugian keuangan desa ini. Kemudian dalam hal pemerintah desa tidak mendapat pertanggungjawaban, mempertanggungjawabkan tidak bisa. Ini karena tindakan kades atau perangkat desa dibebankan pada ini meminimalisir. Terima kasih. Saya ada materi satu lagi aset desa besok saja. Ya, semangat bangun desa. Ini pesan dari Dr. Muhammad Hatta ya. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta. Tapi Indonesia baru bercahaya karena lilin di desa. Selamat bangun. Jadi kalau di video apa Pak? Anak setel saya ini posisi. Sing aset desa sesuk sini ya Bu ya. Waktu ya. Ah ya. Soalnya aset desa itu penting. Besok saja enggak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu, semangat bangun. Besok cuman 2 pelajaran saya minta berangkatnya gasi ya. Jadi kalau panjenengan berangkat gasi, insya Allah sebelum luhur itu sudah selesai. Nenek masing-masing ya. Terima kasih kawan-kawan, syukur kundur, kira-kira akan sampai pinangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.